Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan membesarkan Allah Azza wa Jalla, yang semoga dengan pujian dan pembesaran ini kita kepadanya, Allah senantiasa mencukupkan segala kekurangan kita dan memberikan keamanan dari segala hal yang kita takutkan di dunia alam barzah dan akhiratnya. Dan di pertemuan kali ini, pertemuan yang untuk kita mengambil faedah dari 3 orang yang Allah Azza wa Jalla muliakan, 3 dari orang yang Allah Azza wa Jalla agungkan. 2 di antaranya adalah para nabi, dan 1 di antaranya adalah seorang yang salehah. Yaitu dari 2 ini adalah Nabi Zakaria dan anaknya yaitu Yahya alaihi wassalam, dan seorangnya adalah dari ibunda Nabi Isa alaihi salam yaitu Maryam. Dari faedah yang kita telah kisahkan, yang pertama, faedah bagaimana kerancauan berpikir dari kalangan orang Yahudi, yaitu para mereka, sehingga mereka membunuh nabi-nabi mereka sendiri. Bayangkan bagaimana hitamnya dada mereka. Makanya setiap kita sholat, kita diperintahkan bahkan 17 kali dalam sehari semalam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jalan orang yang dimurkai. Siapa mereka? Yaitu jalannya para orang-orang Yahudi. Mengapa mereka dimurkai? Karena mereka mengetahui yang hak, namun mereka berjalan selain daripada jalan yang hak. Dan kita pula berlindung waladdallin, dan kita berlindung kepada Allah dari jalan orang-orang yang disesatkan, yaitu jalan-jalan orang-orang yang menempuh suatu jalan tanpa ilmu. Di sini kita mengambil pelajaran tentang bagaimana ada 2 jalan syaitan untuk menyesatkan manusia, yaitu 2 jalan itu adalah jalan dengan syahwat dan syubhat, yaitu jalannya dengan melalui syahwat. Dari faedah kedua, bagaimana para syaitan menyesatkan kita dengan jalan syahwat, yaitu dengan seorang raja. Karena menginginkan wanita yang dia nikahi, akhirnya dia membunuh Nabi Zakaria karena jalan syahwat. Adapun jalan syubhat, yaitu jalannya para syaitan, bagaimana menyesatkan orang-orang Yahudi sehingga ia ingin membunuh Nabi Zakaria. Jadi di sini kita bisa mengambil pelajaran sekali lagi, bahwasanya jalan yang dimiliki oleh syaitan untuk menyesatkan manusia adalah ada 2 jalan. Dan seluruh kesesatan dan seluruh jalan-jalan yang dijalani oleh syaitan itu tidak ada jalan lain kecuali 2 jalan, yaitu jalan syahwat. Syahwat ini banyak. Syahwat yang terbesar adalah jalan wanita, fitnah wanita. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla kabarkan, zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Telah dijadikan perhiasan dunia ini sangat indah dari syahwat-syahwat manusia, dari awalnya minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, dan seterusnya dari ayat Allah Azza wa Jalla. Jadi 2 jalan ini jalan syahwat. Jalan syahwat itu tidak ada jalan lain kecuali jalan perut dan di bawah perut. Banyak orang yang mengambil makanan yang haram, mengambil sogokan, berdagang dengan cara bercurang dalam timbangan, manipulasi, itu karena jalan syahwat untuk memenuhi kebutuhan perutnya, dan jalan syahwat yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan kemaluannya. Jadi ini jalan syaitan yang terbesar, yaitu jalan syahwat. Adapun yang kedua adalah jalan syubhat, jalan kerancauan berpikir.
bagaimana seorang raja dalam berpikir karena hanya menginginkan wanita dan kedudukan sehingga ia membunuh Nabi Zakaria alaihissalam. Pelajaran yang kedua yang kita bisa mengambil pelajaran di subuh kali ini adalah bagaimana kita bisa memahami dari sifat orang-orang Yahudi, bahwasanya mereka memiliki sifat sering ingin menguasai sesuatu dan menghalalkan segala cara. Dari mana kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Zakaria dan Yahya ketika Yahya memberikan nasihat agar ia tidak menikahi mahramnya, karena itu melecehkan dari kerajaannya, akhirnya ia membunuh Yahya dan menghalalkan segala cara. Jadi dua faedah ini di subuh kali ini kita mengambil pelajaran. Yang pertama adalah bahwasanya hati-hati. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." Wahai sekalian manusia, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan langkah-langkah syaitan ada dua langkah, yaitu langkah dalam jalur syubhat dan langkah jalur menuju syahwat. Dan pelajaran yang kedua adalah hendaknya kita berhati-hati dengan orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena mereka gila kekuasaan dan menghalalkan segala cara dalam menggapai kekuasaannya, bahkan sampai mereka membunuh para nabi dan rasulnya. Maka dari itu jangan heran di hari ini para ulama saja dibunuh karena mereka itu menganggap hal yang biasa. Nabinya pun mereka bunuh. Dan di kali ini kita melihat kaum muslimin itu banyak dari kalangan Yahudi, khususnya dalam kaum muslimin Syiah. Orang-orang Syiah itu kalau kita selidiki nanti akan kita bicarakan sejarahnya, itu asalnya dari kalangan orang Yahudi yang cerdas, masuk ke dalam badan kaum muslimin, masuk ke dalam Islam, kemudian membuat firqah baru dalam Islam, itulah firqah Syiah yang sekarang banyak menghalalkan nikah mut'ah, menghalalkan darah kaum muslimin. Itulah semuanya dari amalan-amalan kaum Yahudi. Ini yang bisa kita berikan. Dan di pelajaran bahkan yang kita bisa ambil pelajaran dari kisah Nabi Zakaria dan Yahya tentang bagaimana seandainya iparnya Zakaria yang lahir laki-laki itu juga dibunuh, namun qadarullah yang lahir adalah bayi perempuan yaitu Maryam, sehingga mereka tidak jadi membunuhnya. Dan tiga pelajaran ini yang bisa kita ambil di subuh kali ini, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan dari kisah Nabi Isa alaihi salam. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Semoga Allah mudahkan kita. Kalau memang saya juga perhatikan, dan saya rasa Nabi Isa sudah kita kisahkan. Kalau memang saya lihat di YouTube kita di Rumah Fikih Makassar sudah ada dari kisah Nabi Isa, maka kita meloncat kepada kisah Ashabul Kahfi, yaitu penduduk goa yang Allah selamatkan disebabkan karena melindungi agamanya. Dan kami mengingatkan kepada kaum muslimin dan diri kami pribadi agar di hari Jumat ini memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.